Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Penyampaian Informasi Cuaca Berbasis Dampak, di mana studi kasus yang saya lakukan adalah di wilayah kerja BPBD Kabupaten Bekasi di sekitar tempat saya tinggal. Dalam beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Imbuh Yuwono. Saya adalah Widya Aswara di bidang penyelenggaraan Diklat di Pusdiklat BMKG Jakarta. Sebagai pendahuluan, di mana ada beberapa hal yang harus saya ungkapkan, di mana penelitian ini didasari oleh pedoman PMO nomor 1150 tahun 2015 tentang Multi Hazard Impact Based Forecast dan Warning System, serta Undang-Undang nomor 24 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana. Kemudian BMKG juga bertugas sebagai pemantau beberapa faktor pengendali cuaca dan iklim seperti monsun, siklon tropis, ITCZ, MZO, El Nino dan La Nina, serta dipol mode. Data ini dipadukan ya dengan data kerentanan geospasial dari Inaris BNPB. Dalam beberapa waktu lalu terbukti bahwa informasi BMKG juga mendukung mitigasi, terbukti dengan melalui media terselamatkannya kampung nelayan di Osapa, NTT dari dampak siklon tropis Roja, di mana kejadian itu terjadi pada hari Jumat 2 April 2021. Dan kemudian dalam masa pandemi COVID-19 ini tentunya perkembangan TI sangat berpengaruh terhadap kualitas penyampaian informasi, khususnya IBF BMKG. Kualitas layanan informasi BMKG selalu dievaluasi dengan survei kepuasan masyarakat yang didasari oleh peraturan BMKG nomor 3 2019 yang tentunya didasari sebelumnya oleh Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Namun dalam penelitian ini akan lebih dalam lagi membahas tentang harapan masyarakat atau stakeholder, di mana mereka akan merasa puas terhadap layanan yang diberikan apabila kualitas layanan yang diterima itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi membandingkan antara performance dan harapan. Nah, di sini akan menggunakan variabel Dillon and McLean yang telah melakukan membuat penelitian tentang model yang menjelaskan 6 dimensi yang mempengaruhi hasil daripada kualitas informasi. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian ya daripada harapan dan performance, kemudian tingkat gapnya, dan terakhir adalah atribut mana yang mestinya daripada indikator yang diturunkan dari variabel tadi yang akan diperbaiki. Ya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif di mana digunakan instrumen angket dengan skala Likert 1-4 secara online melalui Google Form. Kemudian dilakukan survei awal di mana terdapat 51 orang dari 88 orang yang masuk yang menjawab ya pada saat ditanyakan mengetahui atau tidak informasi tentang IBF. Inilah hasil daripada kuadran dari survei awal yang menjawab ya, kemudian disurvei lagi dengan pertanyaan kedua. Secara deskriptif, terdapat 25 orang wanita dan 26 orang pria yang menjawab pertanyaan, di mana dari rentang usia terbesar adalah pada usia 25 sampai 60. Kemudian di atas 50 ada 14 orang dan sisanya 7 orang di usia di bawah 25 tahun. Berdasarkan jenjang pendidikan, strata 1 terbesar yaitu 21 orang. Kemudian level SMA dilanjutkan ke S2, kemudian SMP, dan terakhir adalah level doktor.
Ya, karena kuesioner ini banyak disebar di BPBD dan kecamatan atau sektor pemerintah menangani penanggulangan bencana, terutama Muspika, maka terbesar adalah di PNS, ya, respondennya, kemudian eh, dan lainnya ya, mahasiswa. Sedangkan TNI, Polri, swasta, dan wirausaha menduduki angka yang sama, yaitu 3. Dari olah data responden yang masuk, terlihat bahwa nilai R hitung itu lebih besar dari L tabel. Ini menunjukkan bahwa data ini adalah data yang valid. Ya, dilihat dari min atau rata daripada tingkat kesesuaian, menunjukkan bahwa nilainya ada 97,8%. Jadi walaupun di bawah 100%, namun sedikit saja. Jadi bisa dikatakan bahwa hampir sesuai lah, mendekati tingkat sesuai. Dan rata gapnya pun menunjukkan bahwa hanya 2,2% di bawah 0. Artinya kesenjangan antara harapan dan kinerja pun cukup kecil. Hasil analisis kuadran menunjukkan bahwa kita fokuskan kepada concentrate disk, di mana kuadran 1 ini ada 2 poin daripada variabel-variabel tadi yang diturunkan menjadi indikator yang harus diperbaiki. Sedangkan kuadran-kuadran lainnya, keep up the good work, adalah mempertahankan yang sudah bagus. Kemudian low priority ini tidak perlu dipikirkan, karena possible overkill ini biasanya harus dibuang karena mungkin bisa jadi pemborosan. Ya, dari hasil dan pembahasan pada data di atas, dapat disampaikan bahwa kualitas pencapaian layanan informasi cuaca berbasis dampak dalam kriteria sangat baik ya. Karena mencapai tingkat kesesuaian 97,8%, artinya hampir 100%, kemudian kesenjangannya minus 0,08 di bawah 0, artinya sangat sedikit di bawah 0. Dan adapun hal yang harus direkomendasikan untuk diperbaiki adalah kualitas sistem dan kepuasan pengguna ya, menjadi 2 variabel utama yang harus ditingkatkan, yaitu pada indikator kemudahan akses dan updating informasi yang kita lihat tadi di kuadran 1 concentrate disk. Dan disarankan agar informasi bengkel ini dapat disosialisasikan aksesnya untuk umum melalui berbagai media, seperti halnya informasi cuaca biasa atau rutin. Ya, sekian, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.